Apa perintah Presiden? Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk IMF. Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, berita yang cukup panas. Kali ini lagi-lagi datang dari IMF, Lembaga Keuangan Dunia yang biasa mengucurkan paket alias dana bantuan bagi para anggotanya yang tengah menghadapi krisis ekonomi, bos. Dah, walaupun kita Indonesia merupakan negara anggota IMF, namun seperti yang kalian tahu, baru-baru ini IMF telah meminta Indonesia menghapus kebijakan larangan ekspor bahan tambang ke negara asing, bos. Di mana artinya mereka pun menentang kebijakan negara kita dan mau mengatur-ngatur negara kita. Dan terkait hal ini, ternyata pemimpin kita, Presiden Indonesia Bapak Jokowi telah mengeluarkan sebuah perintah, bos. Perintah untuk melawan IMF. Di mana hal ini pun diungkapkan langsung baru-baru ini oleh Menteri Investasi Indonesia yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Nah, lantas bagaimanakah perintah Presiden tersebut untuk melawan IMF? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Kini dua kekuatan penjaga laut Indonesia akan digabungkan dan menjadi satu bentuk kekuatan, bos, yaitu penggabungan Bakamla dan KPLP. Nah, akan menjadi apakah namanya dua penjaga laut Indonesia ini jika digabungkan dan bagaimanakah rencananya? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir nanti datang dari kendaraan taktis Indonesia yaitu mobil Rantis Maung yang kabarnya akan diproduksi massal pada tahun ini. Nah, lantas kapankah itu dan dimanakah produksi massalnya? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari perintah Presiden Indonesia untuk melawan IMF yang baru-baru ini menentang kebijakan larangan ekspor bahan tambang Indonesia. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia dalam Festival Generasi Z pada Sabtu 8 Juli 2023 kemarin, bos. Dan tak main-main, beliau pun menceritakan bahwa ia diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Hal itu pun katanya disampaikan oleh Pak Jokowi karena berbagai pihak termasuk Dana Moneter Internasional atau IMF menentang Indonesia untuk menyetop kebijakan ekspor biji nikel sejak tahun 2020 lalu, bos. Cukup amsyong nih. Ternyata udah lama nih, bos, kita digempur oleh berbagai pihak, mulai dari Uni Eropa di WTO, dan kini IMF pun juga mau menyeleding kemajuan negara kita, bos, sejak tahun 2020 lalu. Pak Bahlil pun mengatakan bahwa mereka, IMF, merekomendasikan agar kalau bisa, pemerintah Indonesia mempertimbangkan penghapusan ekspor dan tidak memperluas pembatasan bahan baku. Dan lanjut, Pak Bahlil pun mengatakan, apa perintah Pak Presiden? Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk oleh IMF. Ujar Pak Bahlil mengungkapkan perintah yang diterimanya dari sang pemimpin Indonesia yaitu Bapak Jokowi, bos. Perlawanan yang sangat sangar. Dan dengan hal ini membuktikan bahwa pemerintah kita sekarang benar-benar berani melawan pihak asing yang mental penjajahnya pun masih melekat dan maunya mereka mengatur negara-negara lain demi kepentingan mereka sendiri, bos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Seperti yang kalian tahu, Bakamla, Badan Keamanan Laut Indonesia, dan KPLP, yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia, merupakan dua organisasi pemerintah yang bertugas untuk mengamankan laut-laut dan pantai Indonesia, baik dari ancaman dalam negeri maupun pihak-pihak asing, seperti kapal-kapal ikan Tiongkok dan kapal Coast Guard Tiongkok kemarin-kemarin itu, bos. Dan kini berita terbarunya, admin kutip dari situs Kemenko Marves, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mewartakan bahwa kini pemerintah pun telah setuju untuk menggabungkan atau meleburkan dua kesatuan penjaga laut Indonesia ini, bos. Yaitu kekuatan Bakamla dan KPLP yang akan dilebur menjadi satu. Bahasa bekenya yaitu berubah jogres, bos, menjadi kekuatan baru yang nantinya resmi akan disebut dengan nama Indonesian Coast Guard. Artinya ya sama, bos, yaitu pasukan penjaga pantai Indonesia.
Dan dengan ini, artinya kekuatan Indonesian Coast Guard pun akan semakin bertambah besar dan semakin kuat. Harapannya dengan fusi atau penggabungan ini, semoga lautan Indonesia dapat lebih dijaga dan bebas dari gangguan kapal-kapal asingnya, bos. Yang dulu memang sempat heboh beritanya, sampai membuat nelayan-nelayan kita takut untuk melaut. Pasalnya, kapal-kapal ikan asing itu pun bahkan lebih besar dan diawasi pula oleh kapal Coast Guard negaranya masing-masing, bos. Contohnya dulu yang paling heboh ya ada kapal asing Tiongkok dan juga kapal-kapal Vietnam, bos. Oke, lanjut berita ketiga. Kini datang dari kendaraan taktis militer atau Rantis Maung yang kini kabarnya akan diproduksi massal. Nah, kabar produksi massal Rantis Maung ini pun diungkapkan langsung oleh Bapak Menhan Prabowo Subianto. Beliau mengatakan bahwa pabrik-pabrik manufaktur di Indonesia akan memproduksi massal mobil buatan dalam negeri yang diberi nama Maung. Maung Macan, bos, yang artinya harimau. Pak Prabowo mengatakan bahwa kita mau pabrik-pabrik manufaktur semua di Indonesia, tidak hanya dari luar negeri. Kita mau bikin mobil di Indonesia, ujar beliau dalam kegiatan Prabowo Menyapa pada Minggu 9 Juli 2023 kemarin, bos. Beliau menyatakan bahwa produksi mobil secara massal pertama bakal dilakukan pada bulan Oktober ini, bos. Di mana rencana ini pun juga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, Pak Prabowo pun juga menjelaskan bahwa nama Maung dipilih karena pabrik manufakturnya berada di Jawa Barat. Beliau katakan Maung Siliwangi karena apa? Karena pabriknya ada di Jawa Barat. Karena nanti mungkin ada turunan-turunannya lagi, kendaraan versi ke-1, 2, 3, dan 4. Kita ambil nama dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Sulawesi, dan sebagainya, ujar Pak Prabowo. Nah, jadi mungkin artinya mobil Maung ini pun nanti sepertinya akan diproduksi dalam berbagai varian, bos. Kalau yang ini mungkin namanya Maung Siliwangi karena pabriknya berada di Jawa Barat. Dan tak menutup kemungkinan nanti juga akan diproduksi di tempat-tempat lain di Indonesia. Seperti misalnya ya tadi Sulawesi. Selain itu, Bapak Menteri Pertahanan Indonesia ini juga menyampaikan harapannya bahwa Indonesia juga harus mempunyai industri mobil merek sendiri. Begitu juga motor dan juga pesawat. Harapannya ya semoga harapan dan cita-cita Indonesia ini bisa segera terwujud dan tercapai dengan lancar, jaya, dan berhasil ya, bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Make It Sense.